Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil final term project di mata kuliah analisis jejaring sosial. Nah, saya mengerjakan project ini bersama teman saya berdua, yaitu saya sendiri Muhammad Wahyu Pratama, eh, dan teman saya satu lagi Padil Muhammad Pratama. Nah, yang berjudul Identifikasi Komunitas di Twitter terhadap Lembaga Pemilu dalam Jejaring Sosial. Yuk, nah, kita masuk ke pendahuluan. Apa sih pendahuluannya? Ada media sosial, yaitu khususnya Twitter, telah menjadi platform penting bagi opini publik dan lembaga pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap struktur komunitas Twitter terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP serta peran akun-akun berpengaruh dalam menyebar sentimen dan teknik deteksi komunitas digunakan dalam analisis jejaring sosial. Nah, di Twitter dan peran akun-akun berpengaruh yang memberikan wawasan mengenai dinamika jejaring sosial terkait KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya. Nah, kita masuk ke pembahasan, yaitu ada crawling data. Nah, crawling data sendiri itu proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber di internet secara otomatis. Nah, kita sendiri mengambil datanya menggunakan platform X. Nah, setelah berhasil memproses crawling data tersebut, kita mengcrawling data di Twitter menggunakan keyword tertentu dan kita mendapat sekitar 200 lebih data dari platform X dan menjadi file Excel atau CSV yang seperti digambar. Nah, lanjut kita masuk ke pre-processing data. Nah, pre-processing data ini untuk membaca data dari file CSV yang hasil crawling data kita tadi menggunakan pustaka pandas dan semisal kita telah membaca, lanjut dianalisis yaitu kolom yang berkaitan dengan waktu pembuatan tweet, teks lengkap tweet, ID percakapan, jumlah tweet, jumlah favorit, dan bahasa tweet. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, tahap pertama dengan menampilkan statistik deskriptif dari dataset untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi data, seperti jumlah retweet dan jumlah favorit. Kita masuk ke data warning. Nah, fokus utama adalah membangun graf jaringan dari dataset yang telah diproses dan memvisualisasikan graf jaringan. Graf jaringan dibuat untuk mengetahui informasi dasar tentang graf seperti jumlah node dan edge. Nah, kita tampilkan gambarnya di grafnya di samping dan jumlah node-nya ada 252 dan jumlah edge-nya 243. Kita masuk ke identifikasi komunitas. Apa sih identifikasi komunitas? Nah, kita menggunakan di Twitter penting untuk memahami struktur interaksi antar entitas, melihat membentuk kelompok, dan interaksi serta peran dan pengaruh mereka dalam menyebarkan informasi dan sentimen. Nah, di sini uh, ada fungsi-fungsi penting dari identifikasi komunitas. Yang pertama ada initial graph.
Nah, ini digunakan untuk memvisualisasi graf jaringan berdasarkan parameter yang diberikan. Yang kedua ada fungsi filtered connected graph. Nah, fungsinya mengidentifikasi komunitas dalam graf G dengan algoritma Girvan-Neumann. Nah, algoritma ini menghasilkan komunitas yang difilter berdasarkan min strip com. Node yang dengan derajat tinggi dalam setiap komunitas dipilih sebagai pusatnya. Nah, yang ketiga ada fungsi Girvan-Neumann. Neumann. Fungsi ini untuk mendeteksi komunitas dalam graf G menggunakan algoritma Girvan-Neumann. Terus ada plot modularity ini untuk membuat plot modularity terhadap jumlah komunitas yang terbentuk selama proses algoritma. Yang terakhir ada fungsi visualis strip GN. Nah, bertujuan untuk memvisualisasikan hasil dari algoritma Girvan-Neumann dalam mendeteksi komunitas di graf G. Nah, selanjutnya ini ada hasil yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, yaitu Fadil Muhammad Pratama. Dipersilahkan. Baik, untuk hasil dari identifikasi komunitas yang sudah dilakukan, di sini dilakukan menggunakan algoritma Girvan-Neumann. Untuk mendeteksi komunitas pada sebuah graf yang memberikan informasi jumlah komunitas yang terbentuk selama iterasi proses Girvan-Neumann dan mendapatkan nilai modularity-nya. Dan juga pada hasil data frame ditunjukkan hasil identifikasi komunitas berdasarkan analisis menggunakan algoritma Girvan-Neumann pada graf yang dianalisis dan dihasilkan graf dengan jumlah 394 node dan 661 tepi. Nah, selanjutnya ada graf jaringan sosial Twitter dengan node-node penting berdasarkan derajatnya. Di sini terdapat 7 node dengan derajat tertinggi yang ditandai dengan ukuran node yang lebih besar. KPU ID dan Carlito Vito 180 memiliki derajat tertinggi dengan node terbesar. Node lainnya termasuk Black Shark, Bawaslu RI, Jokowi, Profi Henuk, dan Bunga Lotus. Terdapat pada graf terdapat dua lembaga pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Selanjutnya pada graf yang sudah dilakukan filter, yang dimana di graf ini hanya menampilkan node-node yang termasuk dalam komunitas-komunitas yang besar dan signifikan. Nah, graf ini menyoroti pusat-pusat komunitas dengan menampilkan node-node dengan derajat tertinggi di masing-masing komunitasnya. Pada graf terlihat KPU menjadi node paling besar, dan pada graf ini terdapat 392 node dan 660 sisi. Berikutnya hasil jumlah dari komunitas yang didapatkan dan nilai modularity-nya. Di sini terdapat 56 komunitas, terlihat dari count of community dan memiliki nilai modularity-nya masing-masing. Nantinya nilai-nilai ini akan dibuat plot modularity terhadap jumlah komunitas yang terbentuk selama proses algoritma Girvan-Neumann. Ya, nah, ini merupakan graf dari plot modularity yang dihasilkan tadi. Di sini menunjukkan arah garis yang berubah karena terjadinya penambahan jumlah komunitas yang terbentuk. Nilai modularity sendiri merupakan ukuran seberapa baik jaringan terbagi menjadi komunitas-komunitas yang padat secara internal tetapi jarang berhubungan satu sama lain. Semakin tinggi nilai modularity-nya, semakin baik struktur komunitas dalam jaringan tersebut. Berikutnya, graf yang menunjukkan adanya komunitas-komunitas dalam setiap jaringannya, di mana setiap komunitas ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Nah, dari hasil data frame yang didapatkan menunjukkan identifikasi komunitas berdasarkan analisis menggunakan algoritma Girvan-Neumann pada graf yang dianalisis. Ini merupakan data frame yang dihasilkan. Data frame menunjukkan komunitas
teridentifikasi pada setiap barisnya dengan kolom center berisi node pusat komunitas dan kolom community berisi daftar anggotanya. Komunitas ini terbentuk berdasarkan keterkaitannya dan interaksi antara anggota di Twitter. Eh, Seringkali berkaitan karena topik percakapan atau aktivitas yang berkaitan. Di sini terdapat lembaga pemilu seperti KPU ID, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Kesimpulan dari analisis algoritma Girvan-Neumann pada identifikasi komunitas ini didapatkan 56 komunitas dengan modularitas yang bervariasi dan juga graf visualisasi menampilkan 394 node dan 661 edge. Node dengan derajat tertinggi seperti KPU ID dan Carlito Vito 180 sangat terlihat dan juga graf menyoroti pusat-pusat komunitas dan data frame memberikan detail tentang pusat komunitas dan anggotanya. Eh, ini mengungkap struktur dan pola interaksi dalam jaringan sosial Twitter, terutama terkait percakapan dan lembaga pemilu. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.